Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala sesuatunya akan dilancarkan. Baik, menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, sekarang di pelajaran Bapak terkait dengan pengajaran agama, yaitu kita akan melanjutkan terkait dengan materi yang kemarin, yaitu tentang Pancasrada. Nah, di sini kemarin kan kita sudah membahas tentang yang namanya Brahman dan Atman. Nah, sekarang kita akan membahas Pancasrada yang ketiga, yaitu ada yang tahu? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Ya, mungkin anak-anak belum membaca buku yang kemarin. Jadi yang kita akan bahas sekarang yaitu tentang karma. Nah, jadi secara sudut pandang agama, karma atau hasil perbuatan itu dibagi menjadi dua kalimat, yaitu karma dan pala. Karma yang artinya perbuatan dan pala yang artinya, ada yang tahu? Tidak. Ya, mungkin pala itu dalam bahasa Sanskerta yaitu hasil. Jadi karma pala adalah perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan baik di kehidupan terdahulu maupun kehidupan kita yang sekarang, yang nantinya akan membuahkan hasil seperti itu. Jadi di dalam karma pala itu terdapat tiga macam karma yang yang ada seperti itu. Jadi yang pertama mungkin Bapak akan jelaskan. Yang pertama itu tentang Sancita Karma Pala. Nah, jadi Sancita Karma Pala itu merupakan hasil-hasil perbuatan yang dimana telah kita lakukan sebelumnya, namun diterima oleh kita itu saat ini, seperti itu. Jadi Sancita Karma Pala itu adalah perbuatan atau hasil-hasil masa lalu yang kita dapatkan di kehidupan sekarang ini. Mungkin Bapak bisa contohkan seperti ini. Nah, jadi ini tahu apa? Tahu. Apa ini anak-anak? Colokan. Ya, stop kontak atau colokan. Jadi, andaikan ini adalah Tuhan. Kemudian ini charger adalah karma kita, perbuatan kita. Jadi saat kita colokkan charger ini atau penghubung daya ini kepada colokan, maka kita melakukan karma-karma atau perbuatan-perbuatan kepada Tuhan, dan nantinya akan disalurkan oleh Tuhan melalui kabel ini dan menuju handphone kita atau alat elektronik kita, seperti itu. Jadinya kita menabung terlebih dahulu perbuatan-perbuatan kita dan hasil-hasilnya dari terdahulu, dan nantinya akan kita gunakan. Yang laksananya seperti bagaimana kita mencharger daripada handphone kita atau alat-alat elektronik kita, dan setelah kita cabut colokan atau charger kita, maka kita akan gunakan seharian penuh, seperti itu. Jadi itulah mungkin contoh yang pertama dari Sancita Karma Pala. Nah, kemudian yang kedua adalah Prarabdha Karma Pala. Jadi sistem daripada Prarabdha Karma Pala ini adalah apa yang kita lakukan saat ini juga, maka itulah yang akan kita dapatkan. Seperti itu anak-anak. Jadi di sini Bapak punya perumpamaan atau contoh seperti cabai ini. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian anak-anak, jika kalian memakan cabai ini, di saat itu juga apa yang anak-anak rasakan? Pedas. Pedas? Ya. Ya, seperti itulah sistem kerjanya. Jadi hal sekarang yang kita perbuat, maka
akan diterima juga di saat itu juga. Mungkin tidak saat ini, mungkin bisa besok, bisa 2 hari yang akan datang, maupun ke depannya. Dan juga seperti kita menendang yang namanya bola. Jadi bagaimana saat kita menendang bola itu, tenaga yang kita lakukan akan dihentakkan juga langsung pada saat itu juga, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kriya mana. Nah, jadi sistem daripada karma pala ini yang yaitu kriya mana adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang saat ini kita lakukan dan hasilnya atau palanya akan kita dapat di masa depan atau di masa yang akan datang, seperti itu. Jadi sistemnya itu sekarang dan masa depan. Berbeda dengan Sancita. Sancita itu masa lampau diterima sekarang, namun jika kriya mana lakukan sekarang dan akan diterima di masa depan, seperti itu. Jadi bisa kita ambil contoh seperti parfum ini. Jadi saat kita mempergunakan parfum ini, kita menyemprotkan parfum ini ke seluruh badan kita seperti ini. Nah, hasilnya akan kita terima saat kita sedang melakukan aktivitas. Bau badan tidak ada, kemudian harum semerbak dan sebagainya. Seperti itulah contoh karma pala. Nah, kemudian di samping itu, jika kita tentu mengingat banyak sekali orang-orang yang mengumpamakan karma pala itu seperti gula dan air ini. Bagaimana saat kita melakukan suatu karma, dia tak laksana seperti gula ini, seperti itu. Nah, kemudian jika kita terus melakukannya dan kita mencampurkan daripada gula dan air ini, maka dia akan bersinergi. Itulah perbuatan baik dan nanti akan mendapatkan pahala. Nah, di samping itu pula, jika kita melakukan suatu kegiatan yang tentunya merugikan banyak orang, laksana seperti dupa ini, seperti dupa yang ada di samping. Jadi semakin semakin berlanjutnya waktu, maka semakin habislah dupa itu, seperti itu. Nah, bisa kita lihat, ini api ini adalah kegiatan kita atau karma kita. Nah, ini dupanya adalah palanya atau hasil-hasilnya. Nah, jadi seiring dengan dupa ini hidup, maka dia akan terus memendek dan memendek, seperti itu. Sehingga lambat laun dupa ini akan habis dan hanya menyisakan sisa atau abu-abunya yang akan terus dilihat, seperti itu. Kita matikan. Nah, jadi terkait dengan karma pala ini bisa Bapak jelaskan sedikit, yaitu pembagian karma pala itu ada 3. Yang pertama itu ada sancita, yaitu yang dilakukan di masa lampau dan menerima hasilnya sekarang. Kemudian prarabdha yang dilakukan sekarang dan diterima juga hasilnya sekarang. Dan yang ketiga kriya mana, yaitu yang dilakukan sekarang namun akan diterima di kemudian hari atau di esok hari, seperti itu. Jadi mungkin bisa kita praktekkan sedikit terkait dengan ini. Nah, jadi seperti sancita ini tadi, bagaimana kita mencharger daripada handphone kita atau alat elektronik kita. Dia akan terus menyimpan sumber dayanya, yaitu listrik yang kita anggap sebagai palanya atau hasil perbuatan kita. Dan setelah memang cukup penuh, maka kita akan bisa gunakan alat-alat elektronik itu setiap kita melakukan aktivitas, baik itu membuka handphone,
membuka laptop, membuka alat-alat elektronik lainnya dan sebagainya. Kemudian yang seperti ini tadi perabde, kita memakan yang namanya cabai ini. Jadi bagaimana cabai ini kita makan, dan di saat itu juga kita akan merasakan yang namanya sensasi pedasnya atau terasa terbakar di dalam mulut kita. Dan kriya mana ini kalau seperti kita mempergunakan parfum ini. Jadi bagaimana kita mempergunakan parfum ini dengan sebaik-baiknya, maka harumlah yang akan kita terima. Namun jika kita tidak mempergunakan parfum ini, maka hasilnya pun tidak akan baik seperti itu. Nah, coba kita lihat experience kali ini, anak-anak, tolong fokus. Jadi ini adalah gula dan ini juga air. Nah, coba kita larutkan. Nah, masih terlihat kan ada butiran-butiran gulanya. Kemudian jika kita terus aduk, kita terus laksanakan seperti ini, sedikit demi sedikit mereka akan berbaur dengan air ini. Nah, bisa dilihat. Nah, terlihat kan sudah mulai partikel-partikel gulanya mulai menyusut atau sedikit. Ya. Nah, begitu pula kita. Jadi jika kita ingin mendapatkan karma atau hasil-hasil perbuatan yang baik, maka haruslah seperti air yang bening. Kita berguru, kemudian mengikuti seluruh ajaran-ajaran agama. Namun, jika kita mencampurkan air ini, air putih, dengan barang-barang yang tidak bisa kita minum, contohnya seperti parfum ini. Nah, lalu kita campurkan. Apakah air ini bisa diminum, anak-anak? Tidak. Betul sekali. Jadi, jika kita campurkan air ini dengan perbuatan-perbuatan kita dengan hal-hal yang tidak baik ataupun buruk, maka itu pun tidak akan membuat air yang kita ibaratkan ini, perbuatan kita akan menjadi bisa diterima oleh masyarakat ataupun bisa diminum. Nah, jadi kita lihat apakah ini bisa diminum kan? Tidak. Iya. Nah, dan apakah butiran-butiran gula ini akan ikut juga tidak bisa diminum? Ya. Jadi itulah karma. Karma itu mengajarkan kita tentang bagaimana kita berhidup dan melakukan ajaran-ajaran yang kita ketahui. Nah, coba kita andaikan dengan dupa ini. Kita hidupkan. Nah, jika kita lihat, andaikan dupa ini adalah sebuah kegiatan kita atau perilaku kita yang sangat buruk, dan kita akan menghasilkan partikel-partikel, yaitu abu ini sendiri. Nah, jika kita campurkan antara abu dupa dengan air gula ini seperti ini, lalu kita aduk terus, seperti ini, apakah bisa air gula ini diminum dan menjadi sebuah pembentuk tenaga kita? Coba jawab, anak-anak. Tidak. Kenapa begitu? Kurang tahu. Nah, jadi mungkin Bapak di sini akan beritahu, jikalau partikel-partikel buruk kita ini kita satukan ke dalam dupa ini, ke dalam gelas ini, dan kita terus lakukan seiring dengan berjalannya waktu, maka air ini pun akan tercemar dan tidak dapat digunakan ataupun diminum. Nah,
Coba kita campurkan dengan cabai ini. Nah, ya seperti ini. Dan diaduk terus. Apakah layak air gula ini untuk diminum? Tidak. Apakah layak? Tidak. Ya. Jadi seperti itulah gambaran karma kita di dalam agama Hindu. Karma yang kita lakukan akan berdampak kepada apa kehidupan kita. Seperti itu anak-anak. Jadi seperti itulah gambaran-gambaran daripada bagaimana kehidupan karma kita di dunia ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Nah, baik, mungkin demikian dari pembelajaran Bapak hari ini. Mungkin bisa dilihat-lihat lagi buku-bukunya atau dibaca lagi buku-bukunya agar anak-anak bisa memahami tentang esensi karma yang ada di dalam kehidupan ajaran agama Hindu. Seperti itu anak-anak. Ya. Ya, mungkin karena sudah waktu, mungkin Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, ayo kita kembali mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerahnya yang telah diberikan, sehingga pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Mungkin Bapak akan catat terlebih dahulu untuk daftar hadirnya. Ya, baik. Jika sudah, Bapak akhiri pembelajaran Bapak pada hari ini, pada pagi hari ini, dengan mengucapkan Parama Shanti, Om Shanti 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 Om. Terima kasih anak-anak.